Kebenaran firman Tuhan pada Senin 8 Agustus 2022 bertema Jejak Anak Allah. Saudaraku, selama kita masih punya kesempatan untuk menyangkal diri, yang dikalimatkan sebagai mematikan keinginan, mematikan hasrat, minat, cita-cita, tujuan untuk diri sendiri, selagi masih punya kesempatan untuk itu, lakukanlah. Sebab ada saatnya diri kita menjadi monster yang begitu kuat, sampai kita tidak akan mampu mematikan diri sendiri. Itu berarti kita memilih untuk tidak sampai kepada Bapa. Yang merusak banyak kehidupan iman Kristen adalah ketika mengesankan bahwa masuk surga itu adalah perkara yang mudah. Sehingga kita lebih fokus kepada banyak hal. Kita tidak pernah selesai dengan diri sendiri. Masih banyak keinginan, masih banyak cita-cita dan ambisi. Belum lagi ego, harga diri, prestis, gila hormat, gila panggung, sampai kita tidak lagi mengenali diri sendiri. Kita harus berubah. Berbahagialah orang yang menyenangkan Tuhan. Kita menjadi biji mata Tuhan, dan kematian kita menjadi berharga. Ada pribadi yang maha cerdas, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala tatanannya yang sempurna. Bumi dengan siklus alam dan hukum-hukumnya, manusia dengan metabolisme tubuh yang sempurna, yang masih menyimpan banyak misteri bagi manusia itu sendiri. Karenanya tidak pernah berhenti penyelidikan atau research mengenai tubuh manusia itu. Dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah atau Elohim yang namanya Yahweh, Allah Israel. Dialah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita semua. Dialah sumber kehidupan, dialah yang menciptakan manusia. Saudaraku, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita, mengajarkan Injil, memberi contoh peragaan hidup bagaimana seharusnya manusia hidup. Dan kita semua tahu bahwa inilah model manusia yang Allah kehendaki. Kedatangan Tuhan Yesus untuk memperdamaikan kembali antara Allah dan manusia. Ini bukan suatu wacana pasif, melainkan sebuah panggilan aktif, di mana manusia bukan hanya ditebus oleh Tuhan Yesus, diampuni dosanya, dibenarkan atau dianggap benar, melainkan juga untuk dimuridkan, didewasakan, diubah untuk memiliki kualitas hidup yang bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Karena Allah Bapa memiliki tatanan. Dia tidak bisa menyangkali tatanannya. Hanya orang kudus yang bisa melihat Allah. Hanya orang suci yang bisa bersekutu dengan Allah. Oleh karena itu, orang percaya harus suci seperti Allah. Akulah jalannya, ikuti jejakku, belajar kebenaran yang kuajarkan, dan kenali hidup yang kuperagakan, supaya engkau memiliki hidup seperti hidup yang kumiliki. Kualitas hidup manusia ditentukan bukan pengetahuan yang dia pahami tentang Allah, melainkan perilakunya serupa dengan Yesus dan karakter Bapa yang dimilikinya. Dan Allah Bapa ingin berjalan serta bersekutu dengan orang yang sekarakter dengan dirinya. Karena memang rancangan Allah sejak semula menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Inilah sebabnya gereja harus menjadi sekolah Alkitab yang benar, yang studinya bukan 5 atau 6 jam di bangku kuliah, tapi 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu, 30 sampai 31 hari sebulan, dan sepanjang tahun umur hidup kita. Yang setiap kita harus evaluasi, seberapa jauh aku telah memiliki peningkatan atau pertumbuhan? Kalau kita masih tidak menyukai kematian, kalau kita masih takut menghadapi kematian, berarti ada yang salah. Kita pasti tidak suka menyambut kedatangan Tuhan, padahal bumi ini bumi yang terkutuk, yang menumbuhkan onak dan duri. Tuhan sudah menetapkan dengan berpeluh engkau hidup di bumi, karenanya kita menantikan langit baru, bumi baru.
apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini tidak masalah. Yang penting kita bertumbuh terus sampai pada tingkat setiap tarikan nafasku, setiap detak jantungku, denyut dan nadiku untuk Tuhan. Dan Dia alasan kita hidup. Baru kita ditempatkan pada tempat yang benar, di mana kita hidup hanya untuk kesukaan Allah. Pada umumnya, orang berkhotbah atau membagikan pengetahuan tentang Tuhan. Tidak salah memang. Tapi spirit yang harus disalurkan, spirit yang harus dibagikan, haruslah spirit yang menantang orang untuk kembali kepada gambar semula Allah, untuk serupa dengan Dia. Kita mesti dan jujur memeriksa keadaan diri kita sendiri. Model manusia seperti kita ini apakah layak masuk kerajaan Bapa? Apakah layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah? Dimuliakan bersama Yesus? Mungkin kita sering gentar. Dalam hati nurani, kita merasa bahwa kita belumlah menjadi manusia yang layak. Apalagi kalau kemudian ditunjukkan beberapa kelemahan atau kekurangan kita yang muncul ketika merespon sebuah keadaan dan kita sadar ada yang salah dengan ini. Mestinya aku sudah tidak bersikap demikian, maka dengan kerendahan hati kita harus minta diubahkan. Saudaraku, banyak orang sibuk dengan dirinya. Banyak orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, dan ia mau hidup wajar seperti manusia lain dengan segala kesenangan dan kesukaannya. Padahal kita orang-orang istimewa yang dipanggil, dipilih untuk menjadi umat Allah. Pertarungannya adalah segenap hidup kita. Yesus memberikan segenap dirinya, maka kita juga harus memberikan segenap diri kita untuk bisa mencapai kehidupan yang dicapai oleh Tuhan Yesus. Hendaknya sebelum kita meninggal, kita menorehkan kisah jejak anak Allah. Dan orang yang menorehkan kisah jejak anak Allah akan punya jejak kekal di kerajaan surga. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.